Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji kitab Tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masih di surat Muhammad. Kita sudah sampai ayat ke-6, betul? Berarti kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ayat 7 sampai 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan hati, meneguhkan kaki-kaki kalian, meneguhkan kedudukan kalian. Walladzina kafaru fata'sal lahum, dan orang-orang kafir maka celakalah mereka. Wa adalla a'malahum, dan dia akan melenyapkan amalan-amalan mereka, menghapuskan amalan-amalan mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah pun melenyapkan amalan-amalan mereka. Nah, itu ayat ke-7 sampai ayat 9 kita bahas, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman, mengajak orang-orang beriman untuk apa? Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Menolong Allah di sini maksudnya apa? Apakah Allah hanya ditolong? Allah tidak membutuhkan pertolongan ya. Maksudnya di sini kata Imam Al-Mahalli, dinahu wa rasulahu. Kalau kalian menolong agama Allah dan Rasulnya, maka balasannya apa? Yansurkum, dia Allah akan menolong kalian ala aduwikum. Allah akan menolong kalian dalam menghadapi musuh kalian. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita pun harus menolong Allah. Maksudnya menolong agamanya, menolong Rasulnya. Nah, di sini artinya janji Allah. Kalau ada orang yang mau menolong agama Allah, menolong Rasulnya, Allah pun akan tolong. Allah pun akan permudah urusannya. Di sini Allah katakan Allah akan nolong kalian dalam menghadapi musuh kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Maksud kaki kalian di sini yutsabbitkum fil mu'tarak. Maksudnya Allah akan meneguhkan kalian dalam perang. Jadi dibikin teguh, tegar. Karena yang namanya perang
membutuhkan apa? Keberanian Bapak ya. Nggak semua orang bisa berperang. Bisa jadi orang kalau di medan apa, di kehidupan biasa dia berani, tapi kalau di medan perang terkencing-kencing. Iya betul. Jadi itu ujian juga jihad itu ya, menguji mana yang berani, mana yang tidak, mana orang yang jujur keimanannya, mana yang tidak. Nah, itu perang ya. Nah di sini Allah menjanjikan kalau kita mau menolong agama Allah, menolong Rasulnya, Allah pun akan menolong kita dan meneguhkan kita ketika peperangan. Jadi kalau kita mau dapat pertolongan Allah, tolonglah Allah. Itu tolonglah apa? Agamanya dan Rasulnya. Maka kalau kita juga Bapak ingin Allah memberikan pertolongan dalam masalah rezeki, masalah jodoh, masalah apapun, tolonglah Allah, tolonglah agamanya, tolonglah syariatnya. Orang yang menolong agama Allah akan Allah tolong. Tapi kalau seorang kalau sudah melalaikan agama Allah, apakah Allah akan menolongnya? Enggak. Jadi kalau kita ingin ditolong, tolonglah agama Allah, tolonglah syariat Allah, tolonglah Rasulnya, tolonglah sunnah Rasulnya. Nah kalau kita benar-benar mempraktekkan ini, Allah pun akan menolong kita. Saya jadi teringat ini Bapak, pertanyaan yang diajukan kepada Dr. Zakir Naik. Jadi ketika itu Dr. Zakir Naik lagi ceramah di hadapan, biasanya kalau dia ceramah tuh yang hadir sampai ratusan atau mungkin ribu lah. Ditanya Zakir Naik ini, wahai dokter, apa rahasianya hafalan Anda kok begitu kuat? Karena Dr. Zakir Naik kalau lagi ceramah, dia menyebutkan referensi dari kitab-kitab Injil, Taurat dan semacamnya. Dia sebutkan nomor ininya, ayatnya. Di sini ayat segini, kuat hafalannya. Ditanya apa rahasianya? Apa jawaban pertama kata Dr. Zakir Naik yang saya ingat tuh? Jawaban pertama, kalau kita menolong Allah, Allah akan nolong kita. Ini intinya. Kalau kita benar-benar ingin berusaha menolong agama Allah, Allah akan mudahkan kita dalam menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Artinya apa? Kesimpulannya gini, kalau kita ingin hafalannya kuat untuk membantah orang-orang kafir, ya berarti niatnya harus ikhlas menolong agama Allah. Kalau orang niatnya ikhlas, akan Allah tolong. Tapi kalau orang niatnya syuhrah, niatnya popularitas atau kedudukan dunia, jabatan, harta, nggak akan Allah tolong. Ya, Pak ya. Maka ini penting kita meluruskan niat kita ya. Siapapun yang terjun di medan dakwah, terjun di medan menyebarkan ilmu, hendaknya ikhlas. Kalau ikhlas akan Allah tolong. Tapi kalau tidak ikhlas ya sudah. Kalaupun dia ceramah, ngumpulkan ceramah sampai berapa ribu ceramah, nggak akan membekas. Tapi orang-orang yang ikhlas, ketika dia ceramah, ceramahnya akan menyentuh. Walaupun bisa jadi ditolak di depan mata. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh ketika Nabi Musa berada di hadapan siapa kira-kira? Fir'aun. Berhadapan di depan Fir'aun dan bala tentaranya serta tukang sihirnya. Ketika itu Nabi Musa dihadapan oleh Fir'aun, raja yang kejam, penguasa kuat gitu. Dan bala tentaranya plus tukang sihirnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika mereka menampakkan kekuatan mereka? Fir'aun menampakkan kekuatannya, tukang sihir menampakkan kekuatan mereka. Nabi Musa berkata, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziba fa yushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Celakalah kalian. Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziba. Jangan kalian berbuat dusta atas nama Allah. Fa yushitakum bi'adzab, sehingga kalian mendapatkan siksa. Wa qad khaba man iftara. Sungguh merugilah orang yang berdusta atas nama Allah. Ini kalimatnya panjang apa singkat? Panjang. Singkat kan? Nggak berpanjang, nggak sampai satu kaset. Nggak sampai 1 jam. Singkat, tapi apa akibatnya? Fatanazau amrohum bainahum. Akhirnya kata Allah, mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya, jadi saling berselisih di antara mereka. Gimana? Padahal Nabi Musa kan sendiri, ya nggak? Yang di hadapan beliau ada banyak. Tapi dengan menyatakan demikian, karena beliau ucapannya ikhlas kan, dalam rangka menolong agama Allah kan, apa yang terjadi? Mereka pun langsung gimana? Nah artinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
kalau seorang dai mengucapkan perkataan dengan ikhlas, pasti akan nyampai hati pendengar, walaupun lisan mereka menolak. Dan ini nyata Bapak ya. Bisa jadi musuh-musuh dakwah menolak, ini Wahabi atau apa. Tapi hati mereka kadang mengaku, iya benar ini. Cuma gimana lagi nih, udah tradisi, sudah jadi adat istiadat. Kalau kita nerima dia, nanti kita kehilangan penghasilan gitu kan. Akhirnya ditolak. Tapi hati kecilnya tidak bisa mengingkari Bapak ya. Ini kalau mengucapkannya dengan ikhlas ya. Tapi kalau mengucapkannya dalam rangka mencari dunia, mencari muka, ya ini nggak akan membekas. Walaupun ceramahnya dibukukan berjilid-jilid ya, nggak akan membekas. Maka kembali lagi, kalau kita ingin menolong, ingin ditolong oleh Allah, maka hendaknya kita nolong agama Allah. Ya, kalau kita dakwahnya ingin ditolong oleh Allah, berarti kita harus ikhlas dalam berdakwah ya, bukan dalam rangka mencari dunia. Yaitu Allah katakan, hai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Meneguhkan kedudukan kalian di dalam perang. Walladzina kafaru fata'sal lahum, dan orang-orang kafir maka celakalah mereka. Wa adalla a'malahum, dan Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Dan orang-orang kafir maka celakalah mereka. Orang-orang kafir, siapa orang kafir sini? Maksudnya siapa? Di sini kalau Imam Al-Mahali menyatakan min ahli Makkah, orang-orang kafir dari kalangan penduduk Mekah. Ini mungkin asalnya begitu, tapi menurut kaidah para ulama ahli tafsir, al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi ukuran adalah keumuman kalimat, keumuman lafal, dan bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Artinya gini, kalaupun misalkan ayat ini turun terkait orang kafir Mekah, ya kan? Karena ini kan turun ketika Nabi di Mekah kan? Walaupun anggap ayat ini berbicara tentang orang kafir Mekah, tapi faidahnya, hukumnya berlaku bagi semua orang kafir. Artinya semua orang kafir, celakalah mereka. Gitu. Walaupun asalnya yang celaka siapa? Orang kafir di Mekah, yaitu musyrikin Quraisy. Tapi ayat ini berlaku untuk semua orang kafir. Orang-orang kafir dari daerah manapun, dari suku apapun, dari ras apapun, celakalah mereka. Ya, celaka di sini kata Imam Al-Mahalli, halakan wa khaybatan min Allah, yaitu kebinasaan dan kerugian dari Allah. Artinya orang-orang kafir akan mendapatkan kebinasaan dan kerugian dari Allah. Allah akan memberikan kepada mereka kebinasaan dan kerugian di dunia dan akhirat ya. Ini balas untuk orang-orang kafir. Sampai situ saja? Tidak. Setelah itu Allah katakan wa adalla a'malahum, dan Allah juga akan melenyapkan amalan mereka. Melenyapkan pahala dari amalan mereka. Pertanyaannya, apakah orang kafir dapat pahala ketika beramal? Tidak ada mereka. Kalaupun mereka melakukan perbuatan baik, Allah balas perbuatan baiknya cuma di dunia. Kalau di akhirat nggak dapat apa-apa. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami menghadap kepada amalan yang pernah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan artinya apa? Debu habis, nggak dapat apa-apa. Mereka sudah bersedekah, mungkin donasi kemanusiaan, membantu orang lemah, membantu korban perang. Nah, semua yang mereka lakukan hilang begitu saja di akhirat. Nggak dapat apa-apa. Rugi tidak? Rugi ya. Jadi Bapak, kadang orang kafir, kadang ya, nggak semuanya ya. Kadang orang kafir itu lebih dermawan daripada Muslim. Betul tidak? Kadang, saya katakan nggak semuanya. Sebagian orang kafir kadang lebih dermawan ya. Sampai-sampai orang kafir bikin LSM. Untuk apa? Kemanusiaan kan? Bahkan ada satu LSM di Indonesia punya TV-nya pula, kafir ini. Dan apa programnya? Memberikan bantuan kemanusiaan. Ada Bapak, nggak perlu saya sebutkan namanya lah, sensitif.
udah ada TV-nya, udah ada. Dan itu saya saksikan markasnya itu besar di Indonesia, daerah mana saya nggak paham, Jakarta atau mana itu. Mereka markasnya besar dan bantuan kemanusiaannya kemana-mana. Artinya mereka punya kebaikan kan? Ya tidak? Ya. Tapi di akhirat dianggap kebaikan itu hilang gitu aja ya, rugi, nggak berbekas. Ya. Maka rugilah jadi orang kafir ya. Sebanyak apapun amalan mereka nggak akan Allah anggap. Allah akan lenyapkan dan Allah akan hilangkan. Nah itulah nasib orang kafir. Allah katakan, dan orang-orang kafir maka celakalah mereka dan Allah melenyapkan amalan-amalan mereka. Apa sebabnya Allah melenyapkan amalan mereka? Allah sebutkan alasannya pada ayat setelahnya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, lalu Allah pun melenyapkan amalan-amalan mereka. Yang demikian itu apa maksudnya? Kata Imam Al-Mahli, at-ta'as wal idlal. Mereka kan tadi apa? Orang kafir, celaka, dan apa tadi? Allah kabarkan apa? Lenyapkan amalan mereka kan? Allah hapus amalan mereka. Lalu Allah pada ayat setelahnya, yang demikian itu, masih ini, kecelakaan bagi mereka, dan Allah lenyapkan amalan mereka. Kedua perkara ini disebabkan apa? Mereka membenci apa yang Allah turunkan. Membenci apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Ya, kata Imam Al-Mahalli di sini, minal Quran al-mustamil alat takalif. Mereka membenci diantaranya Al-Quran yang mengandung beban-beban syariat. Beban syariat seperti apa? Perintah, larangan. Ya, mereka membenci Al-Quran yang mengandung beban syariat, maka akibatnya apa? Allah lenyapkan amalan mereka. Artinya bahwa Pak, Ibu-ibu, di antara penyebab batalnya amalan, ya bahkan penyebab batalnya keislaman, yaitu membenci sedikit saja ajaran Islam. Jangan sampai benci. Ya, kalau memang kita tidak sanggup mengamalkan suatu amalan, ya kita terima, ya Allah saya belum sanggup, tapi jangan sampai benci. Karena kalau kita membenci sedikit saja ajaran Islam, walaupun mengamalkannya, amalan kita lenyap. Ya contohnya, misalkan Allah sudah mewajibkan kaum wanita untuk menutup aurat kan, memakai jilbab, maka jangan sampai benci. Kalau kaum wanita misalkan belum sanggup memakai jilbab, ya berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk memakai jilbab. Jangan sampai udah tidak mampu benci pula. Nah ini akan lenyap amalan. Percuma sholat dia sebanyak apapun, percuma dia puasa Ramadan seberapa sering, seberapa banyak, dan percuma dia haji berkali-kali. Kalau dia benci, walaupun dia saya pakai jilbab, tapi saya nggak suka dengan jilbab, lenyap amalan kayak gini. Ya ini, makanya Allah sebutkan tadi orang kafir celaka dan Allah lenyapkan amalan mereka, ya kan? Fata'salahum adalla a'malahum. Mereka celaka, rugi, plus Allah lenyapkan amalan mereka. Karena apa? Mereka membenci apa yang Allah turunkan. Nah ini Bapak, hati-hati. Kalau kita dalam hati kita benci kepada suatu amalan, suatu ajaran dalam Islam, suatu sunnah Nabi, hati-hati. Ya walaupun sunnahnya hukumnya misalkan tidak wajib, jangan sampai kita benci. Ya, apalagi kalau sunnahnya yang hukumnya wajib, wah itu lebih bahaya lagi Bapak ya. Maka hati-hati Bapak ya. Bismillah. Nah itu penyebab orang-orang kafir celaka dan dilenyapkan amalan mereka, yaitu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Nah itu 3 ayat, dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nah dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, anjuran untuk membela atau perintah untuk membela agama Allah. Ya, membela agama Allah dengan cara apa Bapak? Dengan cara apa? Bela agama Allah.
perintahnya, ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Membela agama Allah. Bagaimana cara membela agama Allah? Ya bisa dengan menyebarkan ilmu. Ya, artinya bisa dengan perkataan, harta, dan anggota badan. Ya. Dengan anggota badan, ya contohnya apa? Menolong agama Allah. Jihad, ya kan? Ya tidak? Jihad, berperang kan? Atau dengan perkataan. Apa? Dakwah. Bapak, terutama di zaman sekarang. Zaman sekarang bukan saatnya jihad dengan ini. Zaman sekarang bukan untuk sementara, Bapak ya. Lihat fenomena yang ada, umat Islam belum saatnya ngangkat senjata dengan perang dengan ngangkat senjata. Karena apa? Kondisi umat Islam dalam keadaan lemah. Walaupun dalam keadaan tertentu, di tempat tertentu bisa jadi umat Islam udah saatnya angkat senjata. Tapi secara umum di zaman sekarang umat Islam lemah. Maka belum saatnya jihad dengan senjata. Sebab apa dengan jihad dengan apa? Dengan ini, dakwah. Makanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i pernah menyatakan sebaik-baik jihad zaman sekarang adalah jihad ilmu, menyebarkan ilmu. Ya, kenapa beliau menyatakan demikian? Karena memang beliau menyaksikan sendiri kondisi umat Islam lemah, ya. Dan beliau hidup di masa ketika itu sudah ada perang Afghanistan, sudah ada perang Chechnya, sudah ada perang di Dagestan, sudah ada perang di berbagai daerah. Tapi walaupun begitu beliau menyatakan sebaik-baik jihad adalah jihad apa? Ilmu. Ya, Bapak ya. Maka hendaknya kita menolong agama Allah. Di antaranya kalau memang belum bisa dengan angkat senjata, berarti dengan lisan. Dakwah, sebarkan ilmu. Dan Imam Abdullah bin Al-Mubarak pernah menyatakan, la a'lamu ba'dan nubuwah afdhala min nashril ilm. Aku tidak mengetahui setelah kenabian amalan yang lebih baik daripada menyebarkan ilmu. Kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak, aku tidak mengetahui suatu tugas setelah Nabi yang lebih baik daripada menyebarkan ilmu. Ilmu apa maksudnya? Ilmu agama, Bapak ya. Jadi para penyebar ilmu agama itu kedudukannya, kata beliau, setelah kenabian. Karena pada hakikatnya orang yang berilmu, menyebarkan ilmu, ini kan pewaris para nabi. Ya, berarti mereka kedudukannya di bawah para nabi. Apa ya? Maka hendaknya kita menjadi pewaris para nabi ya, dengan menyebarkan ilmu semampu kita. Apa ya? Sebarkanlah kepada pertama orang terdekat dengan kita. Kalau sudah bisa, sekitarnya dan sekitarnya. Apalagi zaman sekarang, untuk menyebarkan ilmu lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, menyebarkan ilmu hanya bisa offline. Ya nggak? Datangi orang di warung kopi, ya nggak? Atau datangi teman. Kalau sekarang pakai WA udah bisa. Pakai Facebook sudah bisa. Pakai apa lagi? Instagram. Udah mudah, ya. Maka manfaatkanlah sarana itu untuk menyebarkan ilmu, Bapak. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah memberikan wasiat, zahimu ahlal batil fi internet. Saingilah orang-orang sesat di internet. Maksudnya apa, Bapak? Maksudnya apa ini? Di internet, apa isinya internet? Ya campur aduk kan? Ada yang batil, ada yang hak kan? Nah, orang-orang sesat menyebarkan kesesatan mereka nggak di internet? Menyebarkan dari orang-orang kafir, Yahudi, Nasoro, komunis, ateis, Syiah, liberal, orang-orang sufi, semuanya mereka bergerak di internet. Nah, tugas kita, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, saingilah mereka. Di mana? Di internet, jangan dibiarkan. Isi internet. Artinya apa? Sebagaimana mereka mengisi internet dengan kesesatan, kita isi internet dengan kebaikan. Saingi. Kalau kita tidak menyaingi, ya sudah, isinya buruk. Ya kan? Nanti setiap ada orang awam mau buka, ada orang awam misalkan dia sudah melakukan maksiat, saya akan tobat, saya udah banyak dosa, udah bagaimana cara saya tobat? Akhirnya dia buka YouTube, cara bertobat. Yang muncul orang Syiah, gimana akhirnya? Gimana akhirnya? Sesat kan? Nah itulah,
makin sesat. Bahkan kondisi dia sebelum melihat ceramah orang Syiah lebih baik dibandingkan ketika dia sudah melihat lalu terpengaruh. Jelas apa ya? Bahaya kan? Kalau seandainya dia maksiat itu lebih ringan dibandingkan dia jadi orang Syiah. Karena kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat ada peluang orangnya untuk bertobat. Dia ngerasa salah. Oh iya, saya selama ini zina, gimana ya? Salah sebenarnya. Cuman terlanjur nikmat, gimana lagi, kadang kayak gitu kan? Ya kan? Saya tahu judi itu salah, tapi rasanya enak aja main judi itu. Ya kan? Biasanya begitu kan? Tapi kalau orang melakukan bid'ah, merasa salah? Enggak, dia merasa dirinya sedang mendekatkan diri kepada Allah kan? Makanya maksiat apa bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Kalau pelaku maksiat ngerasa dirinya salah, dia merasa dirinya jauh dari Allah. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, merasa dirinya dekat dengan Allah. Berarti bahaya tidak? Jadi seandainya Bapak nih, misalkan ada orang yang sudah melakukan maksiat judi, zina dan semacamnya, dia mau tobat nih, saya mau tobat. Tapi kalau mau datangi masjid malu. Nanti orang bilang, weh kamu sekarang udah tobat ya? Yaudah saya buka internet aja lah. Saya lihat YouTube, cara bertobat. Yang muncul misalkan orang Syiah atau orang Sufi. Akhirnya apa? Oh, kata orang Syiah, cara bertobat dengan cara melaknat Abu Bakar dan Umar. Oh gitu ya? Yaudah saya laknat Abu Bakar dan Umar. Atau cara bertobat yaitu dengan mukul diri sendiri ketika 10 Muharram, Asyura. Akhirnya dia praktekkan. Kan ini lebih bahaya kan dibandingkan dia masih maksiat kan? Nah itu apa ya? Maka gunakanlah internet untuk menyebarkan dakwah. Dan ada seorang Syekh Walid As-Sa'idan kalau tidak salah pernah menyatakan orang yang paling lemah di zaman sekarang adalah orang yang tidak menyebarkan kebaikan lewat internet. Kata beliau, orang paling lemah di zaman sekarang adalah orang yang tidak menyebarkan kebaikan lewat internet. Karena menyebarkan kebaikan lewat internet, menyebarkan ilmu lewat internet tidak membutuhkan banyak tenaga kan? Cukup ini kita dapat postingan mungkin dari WA nasihat, copy, paste, kirim. Habis berapa detik? Berapa menit? Hitungan detik kan? Dengan itu ilmu sampai. Dijadikan status WA, ada orang baca. Udah kan? Maka kalau ada orang yang tidak menyebarkan kebaikan lewat internet, ini adalah orang yang paling lemah, kata beliau. Maka Bapak semangat ya, menyebarkan ilmu baik offline maupun online ya, baik di dunia nyata maupun dunia maya ya. Nah itu pertama, perintah untuk menolong agama Allah. Lalu kedua, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ke-7, balasan bagi orang yang menolong agama Allah, yaitu pertama Allah akan menolongnya, lalu kedua Allah akan teguhkan kedudukannya. Nah ini Bapak ya, jadi kalau kita ingin Allah tolong kedudukan kita, Allah teguhkan, hendaknya kita menolong agama Allah ya. Allah akan tolong, kita harus yakin Bapak ya. Kalau yang ngomongnya saya, jangan dipercaya. Kalau saya ngomong soal, oh wahai Bapak-bapak tolong agama Allah, nanti Allah nolong kalian. Kalau saya ngomong, jangan langsung dipercaya. Tapi kalau yang ngomong Allah, bagaimana? Kita ragukan. Nah, cuman seringnya Bapak-bapak, kita lebih percaya caleg daripada firman Allah. Ya kan? Kalau caleg ngomong, oh iya ya, betul. Atau capres, cawapres, oh iya benar. Kita lebih percaya. Tapi kalau perkataan Allah, apa iya ya? Nah, ini berarti iman kita dipertanyakan nih. Kalau capres yang ngomong, kita percaya 100%. Tapi kalau Allah yang berbicara, kita masih pertimbangkan. Ya. Hati-hati Bapak ya. Hendaknya kita sangat kuat keimanan kita kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, kan Isra Mi'raj, Isra artinya perjalanan dari Mekah menuju apa? Al-Quds ya, Masjidil Aqsa, Palestina. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj. Ini dalam waktu berapa hari? Semalam. Nah, ketika beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj, beliau kabarkan kepada orang-orang Mekah apa yang terjadi. Goncang ketika itu. Orang-orang Mekah langsung mengejek beliau, menertawakan beliau. Bagaimana bisa kamu dari Mekah menuju Al-Quds, menuju sana Baitul Maqdis lalu, sedangkan kami saja menuju sana 1 bulan perjalanan. Kamu cuma 1 malam. Wah, ditertawakan, diejek, diolok-olok. Nah, ini kan kalau bagi sebagian orang gak masuk akal, Bapak ya. Masa sih perjalanan dari sini ke sini, langit ke-7 1 malam. Ini menyebabkan Nabi diejek, jadi bahan ejekan, bahan olokan. Bahkan saking dahsyatnya ujian terhadap beliau, sampai-sampai orang yang sudah masuk Islam murtad. Karena bagi mereka, masa sih ke Mekah, dari Mekah ke Palestina saja perjalanan 1 bulan, ini 1 malam. Gak mungkin. Akhirnya apa? Murtad. Nah, goncang lah. Nabi sedih kan? Banyak orang menertawakan, banyak orang sampai ada yang murtad. Nah, akhirnya orang-orang musyrik di Mekah mengabarkan peristiwa ini kepada Abu Bakar. Apa yang terjadi Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, temanmu itu katanya ngaku sudah ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ke-7 bertemu dengan Allah. Gimana menurut kamu? Maka kata Abu Bakar, demi Allah, seandainya Muhammad mengabarkan yang lebih ajaib lagi, saya tetap mempercayainya. Lihat tuh, keimanannya kuat Bapak ya. Dia tahu, ini Rasul kalau ngabarkan pasti nggak salah. Akhirnya Abu Bakar pun mendatangi Nabi SAW. Lalu bertanya, wahai Nabi gimana nih? Saya dengar dari orang-orang Anda sudah mengalami kejadian aneh. Anda diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Seperti apa kejadian wahai Rasulullah? Apa yang terjadi? Rasulullah sampaikan, kabarkan secara detail, tahapan demi tahapan. Setiap kali Nabi mengabarkan suatu kejadian, Abu Bakar, demi Allah, engkau benar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Setiap kali Nabi memberikan satu kabar lagi, Abu Bakar, demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Begitu terus sampai akhir cerita. Di saat orang-orang lain mendustakan, menertawakan, mengejek, Abu Bakar malah membenarkan. Makanya beliau sejak itu dapat gelar As-Siddiq, orang yang karena ini Bapak ya, keimanannya kuat Bapak ya. Maka hendaknya demikian pula kita ya, mendengar ayat Allah, mendengar hadis Nabi, harusnya kita keimanan kita sempurna, yakin 100%. Jangan ada istilah mungkin nggak ya, nggak. Jangan sampai caleg lebih memikat kita daripada perkataan Allah dan perkataan Nabi. Capres kah atau apalah ya, karena manusia ngomong bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau Allah yang ngomong, apa mungkin salah? Mungkin apa ya. Nah itu faidah kedua. Lalu faidah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-8, akibat buruk kekafiran. Akibat buruk kekafiran. Kenapa? Karena kekafiran akan mengantarkan pada kecelakaan dan dihapuskan amalan. Nah itu apa ya? Orang kafir, sehebat apapun amalan mereka, celaka mereka, dan lenyaplah amalan mereka. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang ke-9, di antara sebab batalnya keislaman seseorang yaitu membenci sedikit saja ajaran Islam. Hati-hati ya, nggak boleh kita membenci suatu ajaran dalam Islam walaupun kita mempraktekannya. Berusaha tundukkan hati kita, tundukkan perasaan kita. Jangan sampai kita mendahulukan perasaan kita daripada syariat. Jelas Bapak ya? Ya contohnya Bapak ya. Sensitif tapi perlu sampaikan. Masalah poligami Bapak. Sensitif Pak. Ini kan termasuk yang bisa jadi sangat tidak disukai oleh kaum. Nah ya, ini kaum wanita kalau memang sudah tahu bahwa ini syariat dari Allah SWT,
terima. Walaupun tidak mempraktekannya, ya saya memang saya tidak saya menerima poligami, tapi saya belum siap mempraktekkannya, nggak masalah. Tapi jangan sampai dia dalam hatinya muncul benci, karena dikhawatirkan itu akan lenyap kita. Ini syariat Allah, Bapak ya. Bahkan ini bukan syariat syariatnya Nabi Muhammad, bahkan ini syariat umat terdahulu. Jadi para nabi terdahulu poligami, Bapak. Nabi Sulaiman istrinya 100. Ada yang 100. Dan ada yang riwayat menyatakan 1000 ya. Ada berbagai versi, Bapak ya. Ada yang 1000, yang 100, iya, ada yang riwayat 1000. Nah, itulah zaman dahulu kuat. Hah? Itu. Berarti harus kaya dulu. Ya artinya, Bapak, itu bukan syariat Nabi Muhammad saja ya. Bahkan dulu musuh-musuh Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, tidak pernah menjatuhkan Nabi lewat poligami. Nggak pernah. Oh, Muhammad itu sesat. Kenapa? Karena poligami. Nggak ada. Jadi poligami bagi umat terdahulu dianggap sesuatu yang wajar. Poligami baru dianggap aib, tercela setelah muncul orang-orang feminisme. Yang katanya emansipasi wanita, orang-orang sekuler, orang liberal. Nah, itu baru. Sehingga mereka kadang menyerang Islam dari sisi ini. Lihat nih, Islam menzalimi wanita. Kenapa? Karena wanita, katanya, karena dalam Islam dibolehkan poligami. Ini sama saja menzalimi wanita. Nah, ini menurut siapa? Bukan orang muslim ya, nggak mungkin orang muslim gitu. Sekuler, liberal, dan semacamnya. Kalau zaman dahulu nggak ada yang gitu, apa ya? Orang di zaman Nabi, zaman setelah Nabi, nggak ada yang mempermasalahkan poligami. Baru muncul beberapa abad belakangan dari orang kafir, Bapak ya. Nah itu Bapak ya, jadi di antara pembatal keislaman yaitu membenci ajaran Islam walaupun sedikit, membenci hadis Nabi, membenci ayat Al-Quran, membenci syariat Islam. Tak boleh kita seperti itu. Ya, syariat Islam sudah menentukan, misalkan masalah waris, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau kita belum bisa mempraktekannya ya nggak masalah, tapi jangan sampai benci. Nah, hati-hati jangan sampai benci. Dalam masalah apapun, dalam masalah sholat kah, masalah zikir, masalah apa, semuanya sudah Allah tuntunkan, semuanya sudah Rasul tuntunkan. Kewajiban kita cuma apa? Terima, kerjakan, selesai. Jangan kita mempermasalahkan dengan membencinya, apalagi udah benci bahkan berusaha menjatuhkannya. Membenci saja keluar dari Islam. Bagaimana kalau berusaha menjatuhkannya? Bagaimana Bapak? Lebih parah lagi kan? Maka hendaknya seorang muslim menerima aturan Allah dengan lapang dada ya. Nah itu ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Nah sekarang kita masuk ayat yang baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Afalam yasiru. Berapa menit lagi, guys? Menit lagi. Ya udah, kita baca terjemahnya dulu, Pak ya. Nanti kalau pembahasannya pertemuan berikutnya lah. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka? Dammarallahu alaihim, Allah membinasakan mereka. Walil kafirina amsaluha, dan orang-orang kafir akan mengalami nasib yang serupa dengan itu. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu
karena Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, sedangkan orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannat, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Allah memasukkan orang-orang beriman dan melakukan amal soleh ke surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir, adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang dan makan sebagaimana hewan ternak makan. Wan naru mathwal lahum, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Ya mungkin cukup Bapak ya, karena udah tinggal berapa menit kan. Insya Allah ayat ketiga ayat ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu dari ayat ke berapa tadi? Ayat ke 10 sampai ayat ke 12 ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.